Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Kak Wapundong, sedulur-sedulur semuanya yang tatak dan gemati, kita berjumpa lagi. Saya Ahmad Fauzi dan alhamdulillah di samping kita bersama kita sudah duduk beliau Bapak Dr. Andes Haji Sya'ban Nuroni MA saking Kabid Urais Kanwil Kemenak DIY. Sugeng rawuh Pak Yai. Nggih, sugeng rawuh. Nggih, alhamdulillah matur nuwun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bagaimana kesannya di KUA Pundong, Pak Yai? Alhamdulillah ini kesannya sepi tapi tentram. Begitu ya? Iya, sepi, tentram, sangat kondusif untuk kita ya bekerja untuk menghasilkan kinerja yang lebih meningkat. Nggih, itu. Semoga jadi tambahan motivasi untuk seluruh keluarga KUA Pundong, Pak. Baik Pak Sya'ban atau Pak Nurani? Pak Sya'ban biasanya, ya. Pak Yai, ini karena tadi kita membahas tentang early warning deteksi konflik, Pak Yai. Jadi mungkin kalau di daerah lain bisa dijelaskan ya, kasus-kasus yang paling sering terjadi antar ormas atau antar aliran yang mudah tersulut untuk gampang terjadi konflik. Ya, nggih. Saya mencoba membatasi diri konflik internal umat beragama Islam ya. Oke, karena bidang urusan agama Islam nanti kalau ke umat lain itu sudah menjadi wilayahnya KUB ya, FKUB dan juga KUB begitu ya. Jadi EWS Early Warning System atau deteksi dini terkait dengan potensi konflik berdimensi keagamaan Islam ini sebetulnya ya sudah bisa kita rasakan ya. Cuma alhamdulillah ini belum muncul ke permukaan. Ya sebetulnya banyak yang muncul tetapi karena kemudian ada yang meredam, itu kemudian tidak jadi muncul. Kita mungkin sering lah ya melihat TikTok begitu ya. TikTok mengabarkan kepada kita di daerah ada konflik antara HBE begitu dengan yang paling PWILS. dekat-dekat ini ya. Nah, itu kan sebetulnya ya konflik internal umat beragama Islam. Lebih kecil lagi ini adalah yang ya aswaja lah ya, itu salah satu contoh konflik yang muncul karena tidak adanya ini deteksi dini. Sebetulnya kalau dideteksi secara ini dini dipertemukan dulu, kemudian ada pihak yang mengkomunikasikan, nampaknya juga tidak akan muncul seperti itu. Tidak akan bergulir sampai tidak bergulir, apalagi sampai terpublish di TikTok itu ya. Itu kemudian yang lain itu kan berarti sebetulnya itu kan ekspresi apa ya paham jadinya ya, pemahaman dalam hal keagamaan. Itu salah satu contoh. Gitu. Baik Pak Kiai Sya'ban, kalau tadi sudah ditegaskan kita membatasi obrolan kita seputar konflik-konflik internal di dalam agama Islam. Kemarin tentu saja kita masih sangat melekat bagaimana reaksi kaum santri terhadap pemberitaan Trans 7, dan itu sebenarnya kalau kita tarik lebih dekat ke dalam praktek kemasyarakatan kita, itu memang sebab utama itu paham keagamaannya ini. Paham keagamaan, kesenjangan mungkin ya, kesenjangan atau dalam pemahaman saya itu adalah
gagal paham. Gagal paham Gagal tepatnya. paham antara yang menjadi narator atau yang membuat teks begitu, kemudian menampilkan gambar. Oh, yang Para kasus santri, dalam tanda kutip terutama trans 7 itu trans ya? 7 itu saya kira kok mereka itu gagal paham. Karena memang budayanya berbeda. Jadi ini budaya santri disoroti oleh budaya yang bukan santri. Bahkan kenal saja tidak. Ya. Apalagi mereka itu nampaknya memang apa ya, memang dari jauh ya, bukan santri yang memang apa ya, tidak merasakan bagaimana kehidupan santri di pondok pesantren. Itu ada salah seorang kiai yang sempat kemarin saya itu mengikuti ceramahnya itu. Jadi diibaratkan orang yang tidak merokok, maaf ya, ini contohnya itu, ini gampang. Orang ini yang tidak orang yang tidak merokok itu mengomentari orang yang merokok. Jadi orang yang merokok itu betapa nikmatnya merokok begitu. Tapi orang yang tidak merokok, ngapa toh? Kayak gitu kok nikmat. Samalah ya. Para santri itu ro'an. Kemudian berkhidmat kepada kiai, nyapu pesantren, mengecup tangan kiai, bisyarah dengan kiai, itu kan suatu kenikmatan itu. Suatu khidmah, kenikmatan. Jadi ketika saya sebagai santri itu berhasil mengecup tangan kiai, kemudian berhasil ya memenuhi apa yang diperintah oleh kiai, itu kan suatu kenikmatan. Tapi bagi mereka hanya kemudian muncullah feodal, perbudakan. Nah itu kan gagal paham memahami situasi yang terjadi. Inilah sebetulnya yang kemudian terjadi, kita tarik kembali ya, perlunya apa ya, pemahaman terhadap kultur, karakter, perilaku dari suatu kelompok, sebelum menjustis begitu, mengecap begitu ya. Inilah yang sering terjadi. Sering terjadi begitu. Contoh lagi, orang NU itu kan seneng ziarah, seneng tahlilan, seneng yasinan. Kalau tidak melakukan itu, kok ada sesuatu yang hilang. Seperti kelangenan. Kelangenan begitu ya. Tapi ada orang yang tidak seneng, kayak gitu kok. Ziarah itu ngapain sih? Lah kemudian muncul ini sesuatu yang mirip terhadap tradisi yang muncul. Itu yang melakukan itu merasa nikmat sekali loh ya itu. Yang perlu dilakukan apa? Ya mari kita memahami atau memberi pemahaman lah ya. Memahami atau memberi pemahaman. Kalau memahami kan agak lama, tapi memberi pemahaman. Mengapa mereka melakukan ini, melakukan itu kepada orang yang mensalah pahami. Nah itu. Insya Allah dengan beri pemahaman, kita akan, ini sudah menjadi apa ya, termasuk deteksi dini potensi konflik, sehingga orang kemudian tidak mencap itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang apa ya, yang perlu dipermasalahkan. Nah itu ya samalah tadi itu ya, bagaimana nikmatnya orang merokok begitu ya, bahkan kemudian kalau habis makan itu merokok, tapi bagi orang yang tidak merokok kan, wah seperti ngece gitu. Nah, gitu. Jadi bang perlu menikmati. Nikmatul rokok ba'da dahar. Nikmatul udud ba'da dahar itu. Baik Kiai. Itu hanya ini maaf loh, contohnya seperti itu gitu. Kok kelihatannya kok pas gitu loh ya. Katakanlah yang trans 7 itu sebagai orang yang tidak merokok mengomentari orang yang merokok, tidak tahu nikmatnya orang itu ro'an gitu loh ya, tidak tahu orang nikmatnya berhasil istilahnya sungkem kepada gurunya, kiainya gitu. Yang walaupun sepintas sederhana, tapi itu bisa jadi kenangan seumur hidup. Betul. Bagi seorang santri ya kan ya. Saya masih ingat betul itu ketika terakhir kali saya itu berhasil mencium niki astana Mbah Maimun itu. Sebelum tindak haji di Krapyak, saya kemudian ketemu di Mekah tahun 2019, belum sempat sowan. Belum kemudian, waduh, malamnya pada rencananya saya akan sowan begitu ya. Tapi kan Pak
apa paginya kan kemudian meninggal. Pas saya di Mekah itu saat itu. Oh, Untung jenengan juga. pas saat itu nggih. Ya, itu. Alhamdulillah. Itu dan sampai sekarang pasti masih terasa. Masih terasa nggih niku luar biasa nggih. Dan begitu bersyukurnya diberi kesempatan seperti itu. Ya. Baik Pak Yai, begini. Tadi bisa ditarik sedikit ekstraksi istilahnya semacam. Jadi inti dari semuanya itu adalah gagal paham. Dan saya mau bercerita sebuah kasus ya. Mungkin di daerah lain, khususnya para pengelola masjid, itu kan kebanyakan orang yang semangat dengan keagamaan. Tetapi ada fakta, kebanyakan juga mereka itu tidak cukup memahami benar bagaimana Islam gini. Nah, itu kadang terus mudah terpengaruh oleh share-sharean di grup ya. Nah, share-sharean di grup. Mungkin bisa diceritakan apakah ada di wilayah Jogja yang sudah menerapkan satu kegiatan khusus gitu ya, yang sudah berhasil mengguyupkan perbedaan-perbedaan di dalam internal Islam. Mungkin bisa jadi inspirasi untuk diterapkan di Pundong khususnya. Ya. Monggo sambil diunjuk, monggo. Masa pertanyaan apakah ada? Kan sedang berpikir saya itu. Nggih. Jadi gini. Memang fenomena yang terjadi di Indonesia, terutama di kalangan umat Islam, itu kan Islamnya itu untuk usia ya 50-60 tahun lah ya. Jadi banyak orang yang betul-betul menyadari betapa pentingnya agama itu di usia itu. Tetapi sudah mudanya itu tidak sempat belajar persisnya secara tertib. Nah, kemudian menerima belajar semangat-semangatnya belajar agama, mengamalkan agama. Nah, yang paling dekat itu orang yang memberikan ilmu seperti itu. Atau kalau lebih praktisnya, lihat saja di TikTok atau di YouTube. Nah, itulah kemudian akhirnya mereka karena sepotong-sepotong, ini kemudian apa yang keluar atau yang ditonton itu kemudian seolah ini yang benar, yang lain tidak benar. Nah, itu sementara para kiai atau orang lain yang sudah lama belajar dari kecil itu mereka salahkan. Nah, itu ya dengan tampilan-tampilan yang sudah kita sering lihat lah ya itu. Walaupun memang betul seperti yang congklang itu namanya. Bahasa Arabnya apa? Agak sensitif atau macamnya. Saya kok tidak melihat sensitif ya. Itu harus dikaji. Harus dikaji. Jamaah tabligh mungkin. Jamaah tabligh yang pakai yang congklangan dalam bahasa Arab apa itu? Ilbas apa? Wah, kayaknya. Itu kan mereka memang betul ada di hadis itu ada memang. Itu ada. Yang tetap khuruj itu ya. Bukan itu. Saya tidak akan mengidentifikasikan seseorang. Jadi banyak sekarang itu pakai katok yang congklang begitu. Ya itu. Memang ada hadisnya itu. Itu memanjangkan memanjangkan sampai ke ini dia harus di atas lutut katakanlah itu. Itu memang ada itu. Tapi ada ulama yang memahami bahwa sebetulnya inti dari hadis itu bukan secara literal seperti itu, tetapi semangatnya adalah tarkul khuyala Pak ya. Jadi meninggalkan kesombongan. Karena pada saat itu kalau orang memakai pakaian yang sampai panjang itu menunjukkan kesombongan. Bahkan sampai menyapu jalan. Iya, itu. Tetapi kemudian kan para ulama mengartikan inti dari itu adalah jangan sombong itu loh ya. Artinya apa?
ini ternyata kan Kanjeng Nabi kan kemudian padahal Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, sahabat Kanjeng Nabi, itu kan juga memakai panjang. Iya, tapi komentar Nabi enggak, kalau Abu Bakar enggak. Karena tahu persis Kanjeng Nabi terhadap Sayyidina Abu Bakar, dia tidak sombong, itu enggak masalah. Ini jadikan berarti di sini hadis itu adalah tarkul khuyala, bahwa jangan sampai menampilkan kesombongan dalam berpakaian terlalu panjang. Artinya apa? Kalau kemudian dengan memakai celana yang ini di atas lutut itu kemudian ada di dalam hati kita itu kesombongan, lah itu juga menjadi masalah, itu. Artinya berarti kan yang dipesankan oleh Kanjeng Nabi itu jangan sombong begitu ya, lebih ke pakaian rohani berarti. Ya begitulah, ya memang saat itulah ya. Pakaian seperti itu menunjukkan ini saya orang kaya, ini saya orang yang mampu dengan ada kesombongan. Tren saat itu. Ya, tren saat itu. Dan ini yang perlu dipahami, kita belajar agama itu sebetulnya jangan di permukaan, tetapi apa sih sebetulnya nilai esensi dari kita beragama. Kita kemudian, saya sering di tengah-tengah orang itu saya malas ketika diajak berdebat tentang bagaimana ziarah kubur, bagaimana taraweh, bagaimana. Saya malas karena apa? Saya khawatir ketika kemudian kita menyampaikan ini yang benar, ini yang tidak benar, kemudian muncul kesombongan. Belum tentu kok ibadah kita itu yang 11 itu, yang 23 itu diterima. Masa kita menyampaikan inilah yang paling benar. Malah saya khawatir, makanya saya jarang kalau diajak debat tentang itu saya layani. Karena apa? Karena kan ya ibadah kita itu kan ya menjadi rahasia kita dengan Allah begitu. Bahkan kalau Allah mengajarkan kita itu kalau urusan Allah itu jangan diperlihatkan. Jangan terlalu dinampakkan. Urusan dapur itu ya. Begitu. Baik, Pak Yai Syaban, itu sangat bagus sekali apa yang disampaikan, memberikan kita banyak pencerahan dan terasa cukup menghujam. Terakhir, karena dari tim Kanwil juga terbatas waktu, bisa langsung diberikan closing statement saja. Iya, untuk membangun Islam yang senantiasa rukun, damai, toleran, atau yang moderasi beragama begitu ya, internal beragama, maka kita itu berlakulah seperti orang yang tidur. Kita nikmati tidur kita. Ketika kita menikmati tidur kita, walaupun di samping kita itu ngorok, kita tidak akan dengar. Ada 5 orang tidur, orang yang terganggu dengan ngoroknya orang yang sedang tidur itu siapa? Orang yang tidak bisa menikmati tidurnya karena terbangun. Coba nikmati tidur kita, artinya mari kita nikmati agama kita, nikmati amaliyah kita, nikmati paham kita. Kita insya Allah ketika kita sudah menikmati, kita tidak akan terganggu dengan omongan orang lain dan yang macam-macam. Jadi perlu kita menikmati tidur kita, menikmati agama kita. Kalau kita sudah menikmati agama kita, sudah apapun yang dikatakan orang ini sudah tidak berpengaruh. Barangkali itu sebagai closing statement. Matur nuwun. Terima kasih Pak Yai Syaban Nuroni. Pemirsa semuanya, sedulur Kawah Pundong yang tatak dan gemati, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tidak perlu saya simpulkan, silakan disimpulkan sendiri, ditonton sampai jangan di skip-skip. Kita akan berjumpa lagi, tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.